Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara, kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita hari ini. Dan mari saudara, di tengah ungkapan syukur kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah hidup kita boleh menjadi hidup yang senantiasa dipimpin dan dituntun oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menuntun dan memimpin hidup kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami, beri kami hati yang mau taat padamu ya Tuhan. Tuhan, pimpin berkati waktu di depan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada pagi ini kita akan merenungkan dari satu kitab yang baru. Kemarin kita sudah menyelesaikan kitab Yehezkiel, kini kita akan memperhatikan dan kita akan merenungkan dari kitab Daniel. Mari kita membuka Daniel pasal yang pertama, dan saya ingin ajak kita melihat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, dan Daniel dinamainya Beltasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, latar belakang dari kitab Daniel adalah bagaimana kerajaan Yehuda itu mengalami kekalahan di tangan bangsa Babel. Akibatnya, saudara, mereka menjadi tawanan dan mereka dibawa ke tanah pembuangan di Babel untuk dijadikan budak. Nah, saudara, sesungguhnya apa yang terjadi pada kerajaan Yehuda ini adalah teguran dari Tuhan kepada bangsa Yehuda karena mereka telah berbuat dosa. Mereka telah berbalik meninggalkan Allah. Dan Allah hendak mengajar, Allah hendak memurnikan kembali iman mereka. Nah, saudara, di antara tawanan yang diangkut ke Babel, kita mendapatkan sebuah informasi. Ada sekelompok anak muda yang bernama Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka turut dibuang ke tanah Babel. Nah, mereka rencana akan dijadikan pegawai dari Raja Nebukadnezar. Nah, tetapi saudara, sebelum mereka bekerja untuk Raja Nebukadnezar, mereka harus dididik, mereka diajar tulisan, bahasa, dan juga budaya dari bangsa Babel. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana, saudara. Raja Nebukadnezar berencana untuk menghilangkan identitas mereka sebagai orang-orang Yehuda. Dengan apa, saudara? Dengan mengganti nama mereka. Daniel, saudara, namanya diubah menjadi Beltasar. Hananya diubah namanya menjadi Sadrak. Misael menjadi Mesah, dan Azaria dinamai Abednego. Nah, saudara, nama-nama ini kalau kita melihat itu adalah nama-nama yang berkaitan dengan dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Babel. Nah, tetapi yang kita bisa lihat adalah meskipun mereka berempat ini, saudara, dididik di dalam budaya Babel, mereka diganti namanya dan seterusnya, hati mereka tidak berubah. Mereka tetap berketetapan untuk menyembah Allah Israel, Allah yang hidup itu. Mereka juga punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makan dan minuman seperti yang dimakan dan diminum oleh raja. Nah, saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Daniel dan ketiga temannya. Keteguhan hati mereka, iman mereka yang tidak goyah kepada Allah Israel yang hidup itu, berbuahkan bagaimana Allah berkenan atas hidup mereka. Dan saudara, ketika Allah berkenan atas hidup mereka, Allah mencurahkan berkat-Nya, Allah memelihara, Allah memimpin hidup Daniel dan teman-temannya. Ayat yang ke-9, saudara, di sana dikatakan Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana.
Dan tidak hanya berhenti sampai di sana, Allah juga memberikan kepada Daniel beserta 3 temannya pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Bahkan kepada Daniel secara khusus Allah mengaruniakan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kita bisa lihat di ayat yang ke-17. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-20, luar biasa sekali sudah dikatakan mereka ini 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi yang ada di seluruh wilayah kekuasaan Nebukadnezar. Wah, luar biasa sekali berkat Tuhan, perkenanan Tuhan atas hidup Daniel dan ketiga temannya ini. Nah, saudara, berkaca dari hidup Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, saudara, ini mengingatkan kita pada karya pemeliharaan Allah, pimpinan Allah, penyertaan Allah pada umatnya. Kalau umat betul-betul ingin menjaga fokus hidupnya, imannya, kekudusannya hanya untuk Allah, meskipun ada di dalam konteks kehidupan yang tidak mudah, tantangan bertubi-tubi, pergumulan yang berat, tetapi ketika umat kita mau menjaga hati kita, iman kita hanya untuk Tuhan, saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu tidak membiarkan kita berjuang sendiri, melainkan kita bisa lihat Tuhan Allah ada di pihak kita, orang-orang yang berjuang menjaga iman kita, fokus iman kita, kekudusan hidup kita. Dan oleh karena itu, saudara, karena penyertaan Allah yang sempurna itu membuat kita bisa berkata, aku tidak takut dan aku tidak ragu. Sehingga kita bisa berjuang dengan pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan, menjaga iman kita, kekudusan hidup kita. Dan percayalah, saudara, Allah akan terus memelihara, Allah akan terus memimpin, menuntun hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan limpah, sebagaimana Daniel dan ketiga orang temannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami sebagaimana Engkau telah memberkati hidup Daniel dan ketiga temannya, karena mereka telah berketetapan hati untuk beriman, untuk taat kepada Tuhan. Kami juga mau belajar hal yang sama. Kami mau berketetapan hati juga untuk menjaga fokus iman kami, hidup kami, kekudusan kami hanya untuk Tuhan. Meskipun kami tahu itu tidak mudah, kami ada di tengah kondisi tantangan zaman yang begitu menggoda. Biarlah Tuhan menjaga kami untuk terus hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami serahkan hidup ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita.